Ini berjumpa lagi dengan saya, Citra Amalia Siva, NPM 221200008, dan juga dengan teman saya, Devina Azahra dengan NPM 22120031. dan juga teman kita. Dan saya Fitra ini 22120079. Oke, nah di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, di mana di sini kami bertugas untuk membuat desain database beserta import ke PHP MyAdmin. Oke, nah di sini pertama-tama ada beberapa aktivitas kami yang kami lakukan selama membuat tugas, dan ini akan dibacakan oleh teman kami yaitu Aini. Silahkan Aini. Baik, yang pertama, satu, membuka file desain basis data level konsep yang digambarkan menggunakan Keystone Database Design. Yang kedua, melakukan transformasi desain basis data level konsep ke desain basis data level fisik menggunakan Keystone Database Designer. Yang ketiga, membuat script data definition language atau DDL menggunakan Keystone Database Designer dengan target database engine MSQL. Yang keempat, membangun basis data pada database engine MSQL secara otomatis dari DDL yang telah dibuat pada poin nomor 3. Yang kelima, merapikan bangunan database yang telah dibangun di database engine MSQL dan harus disesuaikan dengan database base level fisik. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini kami akan langsung kepada programnya, yang mana di sini kami menggunakan Power Designer, yang mana akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Devina. Silakan. Di sini kita akan membuka desain untuk dibuka Power Design. Pertama-tama kita akan open project, yaitu ini open project. Kita akan mencari projectnya. Nah, di sini saya akan pencet Alt file dan kita akan ini kita open. Oke. Nah, ini adalah desain yang sudah disiapkan. Jadi kita akan menjadikan ini menjadi SQL. Di mana kita akan pencet tuh ini, terus kita akan ini dipencet. Nah, kita ganti general new physical data model. Terus ini karena kita memilih MySQL karena kita punya yang ini dan diganti SQL. Dan kita akan ganti namanya menjadi database. Oke, setelah itu di OK. Nah, nanti berubah seperti ini. Jadi, tinggal kita tata aja dulu bentar. Setelah ditata, kita akan memindahkannya. Cara memindahkannya, kita pencet database. Terus kita klik ini, general database. Lalu kita mau simpan di mana, pilih aja, terserah kalian. Terus kita akan mengganti ini, database. Setelah itu, ini kita perlu scriptnya dan one file only. Terus sudah tidak ada yang diganti, di OK. Nah, setelah itu close. Nah, di sini sudah ada data kita sudah tersimpan. Lalu kita buka PHP admin dan untuk mengganti. Oke, nah di sini kita akan melanjutkan Power Design-nya ke PHP MyAdmin. Nah, seperti biasa, tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman kita, dari Power Designer tersebut dihasilkan file baru
yang menggunakan database tadi berbentuk SQL ya. Nah, di situ akan kami export menggunakan localhost. Tapi sebelum itu, sebelum kita menggunakan phpMyAdmin, kita perlu mempunyai yang namanya XAMPP. Nah, di XAMPP ini kita bisa menggunakan MySQL dengan menggunakan XAMPP, dan tentunya kita perlu meng-start Apache dan juga MySQL. Nah, cukup meng-start Apache dan MySQL karena itu sudah cukup untuk menjalankan MySQL. Nah, jika sudah di start, kita ke localhost phpMyAdmin ini. Nah, dia akan secara otomatis mereload dan akan menunjukkan data baru. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya basis data baru. Nah, tadi telah dibuat yang namanya basis data baru dengan nama database seperti ini. Nah, itu langsung kita buat aja. Untuk yang general ininya tidak perlu diganti. Oke, nah apabila sudah selesai, pastikan ini kondisinya sudah ada di database yang baru saja dibuat. Nah, itu bisa dilihat ada di sebelah sini. Ini adalah nama database yang baru saja dibuat. Oke, nah jika sudah selesai, kita cukup impor, memasukkan file yang sudah kita buat tadi dalam bentuk SQL ke phpMyAdmin. Sekarang kita close filenya, kita pilih yang namanya database SQL yang baru saja diimpor. Lalu yang baru saja diekspor, terus kita open untuk mengimpornya. Oke. Nah, baiklah. Di sini setelah kita masukkan filenya, database.sql, yang bagian bawah cukup kita skip saja. Nah, di bagian format kita perhatikan formatnya itu kita pilih yang namanya SQL. Karena tadi bentuknya adalah SQL, yang ini kita skip, pastikan none, terus setelah itu kita impor, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah selesai, bahkan ada tanda checklist hijau, dan impor telah selesai seperti ini. Begitu. Oke. Nah, kalau gitu kita bisa lihat ke bagian strukturnya di sini, itu akan terlihat tabel-tabel tadi itu telah berhasil kita impor gitu. Nah, baiklah teman-teman, itu saja dari penjelasan saya di phpMyAdmin saat ini. Dan saya, Siva, Devina, dan juga ini pamit untuk undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, baik. Aku aja ya. Yuk. Terima kasih banyak.